Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Iftanti. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan ujung NIM 108. Di sini saya akan berdiskusi mengenai peran manajemen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Di mana saya tidak akan berdiskusi sendiri. Di sini saya akan berdiskusi dengan teman saya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan Salma akan membahas tentang peran manajemen pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Halo teman-teman yang menyaksikan video ini. Topik yang akan kita bahas saat ini itu sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola negara agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kamu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan. Baik Mbak, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa sih manajemen pemerintah itu. Nah, manajemen pemerintah itu adalah segala proses pengelolaan seluruh kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pemerintahan itu merupakan cara pemerintah untuk mengatur sumber daya yang dimiliki seperti anggaran, pegawai, fasilitas, dan program kerja agar berjalan sesuai tujuan ya Mbak? Ya, benar sekali Mbak. Jadi tanpa adanya manajemen yang baik, berbagai program pemerintah itu akan sulit terlaksana dengan maksimal dan bahkan bisa menimbulkan berbagai masalah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik atau good governance itu sendiri? Untuk good governance sendiri itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang mengutamakan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan juga penegakan hukum, serta keadilan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga Indonesia. Jadi tujuan utama dari good governance itu adalah menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ya Mbak? Ya, benar sekali Mbak. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut itu diperlukan manajemen pemerintahan yang baik. Menurut Mbak Salma itu apa sih peran pertama agar manajemen pemerintah itu dapat mewujudkan good governance? Menurut saya sendiri itu peran pertama yang harus ada itu dalam bidang perencanaan, di mana pemerintah itu harus mampu menyusun program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi daerah atau negara itu sendiri, Mbak. Mungkin bisa diberi contohnya itu bagaimana? Untuk contoh itu misalnya ketika suatu daerah itu mengalami masalah banjir di setiap tahunnya. Jadi pemerintah itu harus merencanakan pembangunan secara pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai atau program penghijauan yang dimana perencanaan yang baik itu tadi akan membantu mengatasi masyarakat agar mengatasi masalah-masalah di masyarakat itu secara lebih efektif, Mbak. Oh, jadi tanpa perencanaan yang matang tadi, program pemerintah itu tidak tepat sasaran dan justru bisa membuang anggaran nih. Iya, benar sekali Mbak. Jadi perencanaan itu tadi merupakan langkah awal Mbak yang sangat penting dalam mewujudkan manajemen pemerintah. Selain perencanaan, manajemen kan juga berperan dalam meningkatkan pelayanan publik, bukan? Iya Mbak, jadi pelayanan publik itu adalah salah satu tugas utama pemerintah, di mana dengan manajemen yang baik, masyarakat itu dapat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas Mbak. Oh, contohnya itu seperti pembuatan KTP, SIM, paspor, izin usaha, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan seperti itu kan Mbak? Iya benar sekali Mbak, jadi kan saat ini tuh banyak instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk mengurus administrasi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ukti tadi. Oh, jadi dari hal tersebut itu menunjukkan bahwa
manajemen yang baik itu dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah ya Mbak? Ya, tepat sekali Mbak. Jadi ketika pelayanan publik itu tadi semakin baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan meningkat ke depannya. Selanjutnya itu bagaimana sih peran manajemen pemerintah itu dapat dalam menciptakan transparansi? Untuk menciptakan transparansi itu sendiri itu berarti dari keterbukaan pemerintah itu sendiri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian pemerintah itu harus memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan juga hasil-hasil dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, Mbak. Jadi mengapa sih transparansi itu dikatakan sangat penting dalam konteks good governance ini? Jadi bisa dikatakan sangat penting karena masyarakat juga berhak Mbak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Juga selain itu transparansi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tadi. Misal pemerintah itu mempublikasikan laporan anggaran pembangunan jalan atau sekolah sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi ya Mbak, seperti itu? Iya, benar sekali Mbak. Jadi dengan demikian masyarakat itu dapat mengetahui apakah anggaran-anggaran yang ada pada negara kita tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau tidak. Selain transparansi kan ada juga prinsip akuntabilitas ya. Apa sih hubungan akuntabilitas dengan manajemen pemerintahan sendiri? Untuk hubungan akuntabilitas dan manajemen pemerintahan itu berarti di mana setiap pejabat atau instansi pemerintah itu tadi itu harus bertanggung jawab atas tugas dan juga keputusan yang diambil Mbak. Di mana dalam manajemen pemerintah akuntabilitas itu diwujudkan melalui laporan kinerja dan juga evaluasi program secara berkala. Jadi jika suatu program itu tidak berjalan dengan baik, pemerintah itu harus menjelaskan apa sih penyebabnya dan mencari solusi perbaikannya. Iya, benar sekali Mbak. Jadi pemerintah itu bukan hanya menjalankan program yang telah disebutkan itu tadi saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas hasil-hasil yang sudah dicapai dari program-program tersebut. Berarti dengan adanya akuntabilitas tersebut, masyarakat itu dapat menilai bagaimana sih kinerja pemerintah secara objektif ya. Ya, benar sekali Mbak. Lalu salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat itu seperti korupsi. Nah, bagaimana sih manajemen pemerintah itu membantu mengatasinya? Untuk permasalahan korupsi itu tadi, dalam perspektif manajemen pemerintahan, itu memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting Mbak. Jadi melalui sistem pengawasan yang baik tadi, setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program itu dapat dipantau secara berkala. Artinya itu peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dapat dikurangi dengan fungsi pengawasan tersebut. Iya Mbak, jadi selain dari pengawasan internal, pemerintah itu juga diawasi oleh lembaga negara, media, dan juga masyarakat, di mana semua pihak itu memiliki peran dalam menjaga pemerintahan yang baik dan bersih Mbak. Berarti jika pengawasan itu berjalan secara efektif, maka penyimpangan itu dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara lanjut ya Mbak? Iya benar sekali Mbak, jadi hal itu merupakan salah satu ciri penting dari. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih manajemen pemerintahan itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas? Untuk meningkatkan dua aspek tersebut, itu yang pertama efisiensi itu berarti pemerintah harus menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Sedangkan untuk mewujudkan efektivitasnya berarti tujuan yang telah ditetapkan tadi dapat tercapai dengan baik Mbak. Jadi pemerintah itu harus memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan itu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau tidak ya? Iya betul sekali Mbak. Jadi misalnya nih dalam pembangunan fasilitas umum, pemerintah itu harus memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan tersebut itu benar-benar dibutuhkan dan juga dapat digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dengan begitu tidak ada pemborosan anggaran. Benar sekali Mbak.
Nah, salah satu prinsip good governance kan adalah partisipasi masyarakat. Lalu mengapa sih hal ini itu bisa dikatakan sangat penting? Bisa dikatakan sangat penting itu karena masyarakat adalah pihak Mbak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah itu tadi. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya. Contohnya itu seperti musyawarah perencanaan pembangunan atau forum diskusi antara pemerintah dan warga ya, Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Di mana dengan adanya partisipasi masyarakat itu tadi, pemerintah kan dapat memperoleh masukan, kritik, dan juga saran yang berguna untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang akan timbul selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pembangunan. Iya, benar sekali Mbak. Jadi, sehingga nanti kedepannya tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Setelah pembahasan yang cukup panjang tadi kan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Ya benar, peran tersebut itu meliputi perencanaan yang tepat, peningkatan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, pengawasan untuk mencegah korupsi, serta efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, jika seluruh fungsi manajemen tersebut itu dijalankan dengan baik, maka pemerintahan itu akan menjadi lebih efektif, bersih, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya benar sekali Mbak. Dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi menunjukkan bahwa tujuan good governance dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih.